Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi 'allama ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, jamaah ingkang rawuh ing wonten mriki majelis atau di rumah yang mengikuti baiat live streaming. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita sudah sampai puncak acara dasar-dasar tauhid sekaligus pembaiatan. Namun sebelum kita sama-sama berbaiat pada Allah, perlu kami tegaskan sebelum baiat itu terjadi. Barangkali panjenengan tasik mamang, Anda tasik ragu tentang baiat ini, bisa untuk mengundurkan diri karena di situ tidak ada sedikit pun rasa pemaksaan diri, nggak ada. Tetapi saya jelaskan apa sih baiat itu. Dari sisi apa yang pernah kita alami di aturan-aturan thariqah, itu tidak sama dengan apa yang tertuang di hakikat. Di tauhid illallah dan illahu itu enggak sama di dalam illa anta dan illa ana, enggak sama. Tolong dibuka di dalam surat Al-Fatah, Al-Fat, pembuka, itu maksudnya buka hatimu.
Kalau tali ini putus berarti al-fathu itu maksudnya adalah disambung kembali. Kalau gelap berarti terang, kalau jauh berarti dekat. Kita hanya berjanji pada Allah, bukan pada selain Allah. Artinya sebelum beat atau penyambungan talinya ruh secara simbolis dilakukan, maka perlu saya ketahui, perlu saya sampaikan, jikalau hati jenengan tasik ragu dan mamang, bisa untuk tidak ikut melakukan. Maksud daripada beat di sini adalah menyambungkan, mengukuhkan talinya ruh wasilah yang kami sebut, yang asalnya talinya ruh pada Allah itu keputus oleh hawa nafsu, sekarang disambungkan Allah lewat beat supaya ada legitimasi atau kelegalan hati jenengan pada Allah. Ketika saat talinya ruh itu terputus, maka otomatis hati kita selalu lalai pada Allah. Tapi ketika saat talinya ruh itu sudah disambung kembali, setelah berpuluh-puluh tahun terputus, maka ruhaniyah ini hati tidak mudah lalai pada Allah. Sampak-sampak Allah dawuh di dalam surat Al-Fatah ayat 18, bisa dilihat di situ. Laqad radhiya. Kalau nanti sudah tersambung, yepti teman-teman ridho sapa Allahu Gusti Allah alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin. Sungguh betul-betul Allah ridho bagi orang-orang mukmin, yang orang-orang mukmin itu id yubayi'unaka, tatkalane setia sapa mukmin ka ing sira Muhammad. Niki senes Muhammad makhluk lho ya, senes bahasa syariate Muhammad makhluk. Tahtas syajarati ing dalem nisore wit. Artinya apa? Allah ridho terhadap orang-orang mukmin yang hatinya setia pada Allah di bawah pohon. Berarti yang dimaksud pohon itu adalah dinut tauhid. Setelah jenengan ini ruhaniyahnya itu disambung kembali setelah terputus berpuluh-puluh tahun, alimah mongko ngerti sapa Allah ma ing apa
fi qulubihim ing dalem pira-pira atine mukmin. Maksudnya setelah jenengan ini setia pada Allah dengan bentuk meninggalkan iman selain Allah, selain hidup ini, maka Allah akan mengetahui segala apa isi di dalam hati jenengan. Artinya apa? Bukan sebelumnya Allah gak ngerti, tetap ngerti kalau jenengan ini membawa beban rindu bertemu Allah. Lalu fa'anzala mongko nurunake sapa Allah as-sakinata ing zona ati kang anteng. Artinya Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu itu ada beban rasa rindu untuk bertemu Allah, dan disitulah Allah menurunkan ketenangan di dalam hatimu. Akhirnya kau dimanapun berada merasa bahwasanya Allah itu dekat. Berarti ihsan ini namanya. Allah tidak berhenti di situ. Allah akan memperjalankan ruhaniyahmu sampai kapan? Allah menurunkan ketenangan hati alaihim ing atase piro-piro atine mukminin, dan juga wa asabahum. Allah akan memberikan fathang qoriban, kebuka makom makrifat. Fathang qoriban itu Allah memberikan dekat sekali kemenangan. Yang dimaksud kemenangan adalah tercapainya pertemuan. Berarti nanti setelah jenengan beat dan melakukan khalwat, itu yang memperjalankan Anda hanyalah Allah sampai pertemuan. Kita nggak bisa sampai di makom muraqabah Allah terasa dekat, nggak bisa kalau Allah itu tidak memperjalankan jenengan. Setelah muraqabah akan menemui musyahadah, itulah makom pertemuan, dan itu pun yang memperjalankan adalah Allah. Itulah makna di dalam surat Al-Fat ayat 18. Jadi beat ini nanti yang menyambungkan juga Allah. Saya hanya bertugas bertajalli, dan jenengan tugasnya menghadap pada hidup. Yang membeat jenengan, yang menyambungkan tali ruh jenengan, siapa? Allah Subhanahu. Intine ojo ndelok klason. Paham? Saat kapan jenengan itu nggak boleh di situ pun, ini nanti tetap saya memakai kalimat tauhid secara umum, yaitu hakikatnya syahadat. Tolong untuk dilihat di papan.
asyhadu ini maksudnya adalah hati jenengan atau ruh. Saya bersaksi. Benar lesan jenengan yang ngucap, tapi lesan yang ngucap itu pancaran ruhaniyah jenengan. Berarti yang menghadap, yang bersaksi, yang melihat adalah ruhaniyah Anda, bukan jasmani. Saya melihat, saya bersaksi terhadap siapa? Anda harus melewati la ilaha menuju illallah. Artinya ruhaniyah ini Pak Bu harus langsung terhadap hidup ini Allah yang jenengan lihat. Caranya dengan rasa atau iman yang membeat jenengan adalah Allah. La ilaha itu isine klason, isine makhluk, iku sampean lewati aja, jangan dilihat. Paham ya? Upayakan dengan hati yang ridho ikhlas, penghadapan jenengan, penglihatan ruh jenengan itu pada hidup, bukan pada makhluk saya ini, bukan. Otomatis ini diperlukan iman rasa di dalam hati sampean yang tanpa ada paksaan apapun. Rodiyatam mardiyah itulah maksudnya. Dengan hati tulus, dengan hati ikhlas, ridho bahwasannya yang menyambung talinya ruh sampean kali kula adalah Allah. Paham ya? Yang kedua, ketika berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad ini adalah seluruh makhluk. Anda sendiri inilah makhluk, yaitu Muhammad. Secara kacamata hakikat. Sebab dikatakan orang yang bersaksi yang benar, jenengan sebagai penyaksi harus tahu siapa yang disaksikan. Oke, Allah tadi sudah saya kasih tahu, sudah jelas, tinggal prakteknya nanti. Lah Muhammad saya kasih tahu Anda, makhluk itu Rasulullah. Utusannya Allah. Artinya jenengan beat ini jikalau tidak diperintah urip hidup dalam diri jenengan kali kula, nggak mungkin bisa berarti status sampean sebagai makhluk itu adalah Muhammad, status jenengan itu Rasulullah, utusannya Allah. Anda berdiri, iki Muhammad, bisanya berdiri karena Rasulullah diutus Allah berdiri, rukuk, sujud, duduk, begitu. Makanya kalau boleh saya katakan, isine sak donya kabeh iku umpama saya tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tinggal ashadunya
hatimu menyaksikannya pada siapa. Setelah Anda nanti di biat dan melakukan kholwat, maka syahadata ini akan menjadi syahadat tunggal, syahadat sejati, syahadat esa. Apa? Lepas keakuanmu, makhluk Muhammad sudah tiada, yang ada hanyalah Allah. Sehingga antara lafadz Allah atau nama Allah dengan nama Muhammad itu sudah tiada. Nanti kalau sudah fathang qoriban, kebukanya maqam musyahadah, makrifat itu. Kalau sudah sampai wusul makrifat, hilang Muhammad, hilang nama Allah. Nanti Pak, nanti. Sekarang kita proses dulu tentang pembaiatan ini. Inilah proses la ilaha illa anta menuju illa ana. Ini nanti. Lah, untuk mencapai ke ana illa anta harus dikukuhkan. Kita sudah 9 hari mengukuhkan ilmunya, tinggal untuk menerima legitimasi. Apa legitimasi? Keabsahan, kesahannya Anda ini memegang sirul asrar. Paham nggih? Wis, itu pertama. Yang kedua, sebelum beat ini kita lakukan, tolong setiap panjenengan harus bawa air. Inilah yang kula maksud adalah sebagai wasilah secara syar'i, tetapi hati sampean itu nanti tidak boleh larinya ke makhluk tapi ke hidup. Pun ada yang belum siap, sebab begini, jenengan nanti kalau sudah berbeat wajib tinggalkan hatimu atas kesenangan perkara selain Allah yang sudah masuk melekat di dalam hati. Banjur kemudian jenengan ganti hanya bercinta pada Allah. Pun ngeten mawon, sing dereng siap jenengan gak usah ikut menirukan sing belum siap, ya. Nek pun siap, monggo. Kalau Anda belum siap, aku tanya, sisa umur jenengan tinggal berapa? Nggak ada yang tahu. Inilah yang dikhawatirkan oleh para rasul terhadap umatnya terkait masalah sisa umur. Bagaimana nanti kita itu belum tersambung talinya ruh pada Allah, lalu kita mati? Siapa yang bisa menolong? Muhammad tidak bisa menolong. Apalagi mursyid-mursyid ini Muhammad iki sing kaya mboten saged. Tidak bisa, Pak. Lawang Muhammad ae nggak bisa nulung karena status sebagai makhluk, apalagi kita. Hakikatnya loh, Pak. Hakikatnya. Hakikatnya semua yang nulung Allah. Cuman bagaimana cara Allah menolong Anda? Kalau Anda yakin yang menolong Allah dan Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana, maka sampean hati nggak akan pernah menyembah, memuja, memuji terhadap makhluknya, sekalipun makhluknya dijadikan Allah sebagai
nyatanya Allah di dalam beliau-beliau itu. Paham nggih? Pun monggo sami-sami kita toto hati, wis ojo duwe pikiran apa yang ada di rumah, hati sampean tata pikiran hanya pada alam kesunyian di depan Anda ini, alam kefanaan di dalam diri jenengan. Boleh jenengan keadaan terpejam atau dalam keadaan tidak terpejam, silahkan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum. Lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummahatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairahum, ij'alhum min ahli syuhudika wa dzikrika ya Allah wa ma'rifatika qabla mautihim. Lahumul Fatihah. Monggo tiroaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya beriman, saya melihat, saya memuja, saya memuji. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah kecuali Allah, yaitu wujud, adanya hidup,
baik di dalam maupun di luar saya, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya diri saya sebagai makhluk yang menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali padamu ya Allah, dan saya tidak akan pernah mati kecuali bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun tuyo sampean unjuk piyambak tuyo. Ada 3 hal yang mestinya kita jaga untuk kelestarian ketetapan tali Allah dengan ruh ini biar tidak terputus kembali. Ada 3 hal, yang 3 hal ini untuk menjaga bagaimana talinya ruh pada Allah tidak terputus kembali. Dan atau supaya iman ini biar tidak kembali kepada iman yang selain Allah dulunya. Dan 3 hal ini adalah untuk membersihkan seluruh kesalahan-kesalahan baik secara jasmani, lebih-lebih rohani, dari kesalahan yang bersifatkan syirik terutama yang sudah melekat di dalam hati. Setelah proses itu terjadi, maka Allah akan mengizinkan si ruh itu masuk di dalam alam musyahadah, itulah alam pertemuan. Makanya ketika jenengan ini hati sudah ada rasa rindu bertemu Allah, itu berarti qad radiyallah, Allah sudah ridho untuk memperjalankan ruhaniyah sampean, baik saat di muraqabah sampai di musyahadah. Dan hanya orang-orang yang di dalam hatinya ingin bertemu lah yang Allah meridhoi dirinya untuk bertemu Allah. Ingat, aku kata Allah tidak akan pernah mau bertemu hambaku jikalau dalam hambaku, dalam hati hambaku masih bercinta selain aku.
Aku tidak akan mau menemui hambaku jikalau di dalam hati hambaku masih ada perbuatan yang menyekutukan aku. Ternyata inilah Bapak Ibu yang dimaksud syirik khafi. Makanya kita melakukan tindakan 3 hal ini nanti. Kalau ada najis iku biar keluar, kalau yang di luar biar tidak masuk di dalam. Otomatis yang membersihkan, yang mengeluarkan itu Allah. Yang menjaga yang di luar tidak bisa masuk juga Allah. Paham nggih? Wis. Jadi biar lekas cepat jenengan, walaupun hanya 1 menit bertemu Allah itu ada di situ, biar lepas hilang. Apa 3 hal ini Bapak Ibu? Mohon diperhatikan. Pertama adalah khalwat. Khalwat ini terbagi menjadi 2, am dan khos. Apa sih khalwat? Khalwat adalah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jasmani, lebih-lebih rohani, iku berinteraksi beriman selain Allah. Ini khalwat. Dalam rangka apa? Dalam rangka jenengan ini nikah bertemu pada Allah. Berarti garwa sampean secara rohaniyah ganti. Yang tadi nih garwa nih istri suami Anda itu makhluk, secara ruhaniyah istri atau suami Anda adalah Allah. Wah, Gusti Allah kok di suami di istri piye to iki? Bukan istri suami yang seperti makhluk itu, bukan. Cinta Anda yang tadinya selain urip iki kita tinggalkan, iki khalwat, ganti terhadap Sang Yang Tunggal. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Caranya bagaimana? Mohon kita bahas khalwat secara am. Am itu umum. Umum itu gini, Pak. Dalam 1 hari 1 malam Anda terhitung waktu yang diberikan Allah orang Indonesia 24 jam. 24 jam. Pagi sampai pagi itu ketemu 24 jam. Kata Allah, wa anibu atau fafiru, heruh, gunakan untuk menghadap aku. Gunakan waktu-waktu itu untuk kembali padaku. Setelah terlalu lama, puluhan tahun kau itu ruhaniyah, ruh kamu itu bercinta selain aku. Kembali padaku. Otomatis si ruh ini harus tinggalkan selain Allah. Jasmani sampeyan 24 jam ini ada 2 waktu. Waktu pertama, jenengan mesti jasmaniah ini berinteraksi dengan urusan syariat. Urusan-urusan bersinggungan dengan urusan dunya utawa makhluk. Apakah istri suami, anak,
pekerjaan, apapun. Loh, saat terjadinya waktu itu, ruhaniyah harus tetap menghadap terhadap Allahnya. Sebab Allah ya di situ. Paham ya? Caranya bagaimana? Faqadistam sakabil urwatil wuthqa. Pegang teguh wasilah secara hakikat dzikir sirul asror itu. Prakteknya bagaimana? Hatimu harus merasakan dengan semampu di dalam dirimu, meyakinkan bahwasannya yang berafal, yang berperan, yang bergerak, atau bahasa proses yang menggerakkan dan yang akhirnya yang bergerak itu hanyalah urip iki, hidup ini. Enggak apa-apa masih ada dua, yang menggerakkan dan yang digerakkan. Berarti yang digerakkan adalah Muhammad Rasulullah, yang menggerakkan adalah illallah. Hatimu harus memfungsikan dzikir sirul asrar di tahapan su'aul basirah. Berarti di dalam khos ini jenengan di dalam am khususnya ini Anda harus memfungsikan dzikir sirul asrar. Di tingkatan pertama yaitu su'aul basyirah. Apa? Rasa atau iman. Jasad silahkan Anda kerja, jasad silahkan Anda bersosialisasi dengan sesama manusia, tapi ruhaniyah jenengan wajib untuk meyakini, mengimani bahwasannya hanya Allah yang berperan hidup ini. Jikalau mudahnya hatimu merasakan kehadiran Allah di situ dengan membaca dzikir sir, masuk keluar napas Allah atau di balik hu Allah, monggo terserah. Itu sebagai apa? Penyejuk mawon, sebagai penggerak aja. Kuncinya Anda bertemu ada di rasa. Ini rasa kalau besar di dalam khalwat am ini mentok besar sampai titeningku biasa nih aktivitas jasad sampai iki ngawur, nggak terkendali. Barangkali nanti menemukan keadaan seperti itu, jangan heran, ngalir aja. Umpama sepedaan motor nyupir, orang ngerti ujuk-ujuk sudah nyampe tempat, udah. Ini nek dipikir akal Pak, bahaya. Tapi Anda tidak boleh untuk sanksi pada Allah. Kadang-kadang juga terjadi seperti ini. Su'aul basyirah sampai ainul basyirah yang kedua ini nanti ketika jenengan ini sampai kedua ainul basyirah ya terjadi, biasanya seperti itu. Tapi tidak selamanya juga seperti itu. Tergantung jenengan nanti ketika detik-detik di ainul basyirah ya.
Ainul basiro itu bertemu, melihat. Kalau ruhaniyah Anda itu diletakkan di khos, mesti jenengan iki rusak aturan syariat. Cara jenengan makan kadang sampai tidak hanya sepiring, sak wakul entek. Tahu sak wakul? Enggak tahu. Oh, no prewangan nih, duduk prewangan. Anda enggak tahu. Nah, bagaimana saya ketika menemui sikon seperti ini? Wis ngaliro ae. Jangan melawan. Jangan. Atau ketika jenengan sholat mureh-mureh rakaatmu. Rukun sholatmu itu mureh-mureh. Tahu mureh-mureh, Pak? Kacau balau. Biasanya mestinya rukunnya sholat habis takbiratul ihram Anda membaca Fatihah ruku, ini tidak, langsung delosor sujud. Lah bagaimana kita menemukan ketika saat di khos ini udah ngalir aja dan kamu tidak bisa apa-apa di situ. Ingatan dirimu, keakuan dirimu sudah tidak ada. Ibaratnya disebut wong ngebleng. Paham nggih? Ngebleng. Ini kalau jenengan ditaruh di khos. Jenengan jadab niki jenengi. Berapa menit son? Berapa jam son? Ojo takon ngunu, ojo kakean cocot awakmu ya. Sebab kabeh iku urusane Gusti Allah. Kuwi lho, mek ngintir, enak ngintir wis. Anu to. Bahlah awakmu dikira wong gendeng. Apa bahlah yo? Biarlah orang lain mengatakan kamu itu orang gak waras atau orang yang kentean pil. Wis gak apa-apa. Tapi wong iki gak mungkin ngamuk-ngamuk, Pak. Mecahi koco misale. Ndak. Gendenge wong nang Allah iku gak sama dengan gilanya orang pada selain Allah. Nek gilanya ruhaniyah batin terhadap selain Allah isok ngamuk-ngamuk. Nek niki mboten meneng disapa iku yo gak ngomong. Akhirnya orang mengatakan jenengan wong sombong, disapa gak gelem lah ngono lho. Padahal Anda sudah tidak merasa Anda ada. Bila mana Anda ditaruh Allah seperti ini, biar gak kaget, saranku ngetutai. Urusan durasinya tergantung Allah. Apakah itu gak sampai mati Gus? Son gak sampai mati. Ojo kakean cocot awakmu. Terserah Allah. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Hanya waktu-waktu tertentu aja. Saya katakan seperti ini biar jenengan dan keluarga yang lain iku enggak kaget. Loh, berarti kholwat iku belajar gendeng nggih. Wis sembuh, wis sampean maknani sendiri. Wis, itu manakala ruhaniyah jenengan diletakkan di khos. Posisi sudah nyampe makrifat ainul basiroh, ini kalau ditaruh di khos ya. Wis, kita masih baca, masih ada di zona am loh Pak ya.
khalwat am. Apabila jenengan ketika makrifat ainul basiro itu diletakkan di khawasul khawas, maka akal sampean ini masih fungsi. Dituki degan ya diombe. Contoh, cekak ngarani kula gendeng. Contoh, son kopi son, ya diangkat kopi. Loh, berarti saya tidak gendeng. Intine ketika jenengan diletakkan khos, iku kebukae makrifat itu lebar sekali jenengan dan Anda nyaman. Apakah jenengan ini nanti lapar? Biasanya enggak. 1 bulan gak makan, lawang jeneng gak lapar loh Pak. Iya, gak makan, gak minum, gak ngentu. Lu ya mesti santo ya. Sik ta. Ngerti ngentu ta men ini. Lah sampean kembali seperti anak kecil. Kadang-kadang hujan-hujan sampean lepas baju, mudot telanjang, lari-lari. Bisa jadi. Sereme Gus. Ya nek lanang gak apa-apa ndal-gandal gandul. Lah nek wedok wis, makanya saya tadi ngomong nek durung siap gak usah ikut. Anda ini tidak ngerti apa-apa karena Anda sudah tiada. Inilah majedub Pak, kelakuannya jenenge jadab. Apakah mesti harus telanjang? Sampean gak usah mikir tutuk kuno, wis tah. Sampai ini tak ajak lewat wasilun biar tidak diletakkan Allah di khos, ngoten lho. Tapi jikalau Allah maksa Anda ditarik khos, aku ya ora iso apa. Iku urusannya Allah nanti. Wis gak usah dipetung, iku gak usah damel pikiran jenengan. Lah kami terangkan ini manakala nanti terjadi seperti itu biar Anda tidak kaget. Lah terus warga yang lain ben gak nganggep jenengan kebaan ilmu, gendeng, kelebonan jin. Lah biar gak seperti itu. Wes itu di khos ya Pak ya. Tatkala ruhaniyah Anda fathang qoriban, sudah dibuka pintu makrifat dan di ainul basiro diletakkan di khos, secara rohaniah jenengan iku sudah tidak ingat apa-apa. Wis ora ono pikiran tentang masalah makhluk mboten enten. Bergemuruh dalam hati jenengan keakuannya Allah. Tapi akal ini masih sambung jenengan, oh iki garwaku, anakku, iki wae nyambut gawe, nggih berangkat sama. Khalayaknya seperti orang lain pada umumnya. Waktu kerja, ya kerja. Akal iki masih sambung, Pak. Terhadap urusan selain Allah. Tapi hati nggak bisa putus. Urusan diletakkan Allah, durasinya berapa, wis urusan Allah. Tugas jenengan ini sekarang cuman bagaimana cara memegang teguh tali Allah itu tadi. Otomatis hatimu harus selalu berzikir sirul asar. Wis iku diam. Sekarang di khos. Lah iki ini perjalanan sing ekstrim, disebut
khalwat khos itu dalam 24 jam waktu yang kedua pasti Anda dikasih Allah waktu di mana jasad sudah tidak sibuk urusan dunia. Enggak. Contoh sholat, contoh jenengan sudah duduk, keadaan berbaring, keadaan berdiri. Di situ gunakan ruhaniyahmu itu bertemu Allah. Caranya bagaimana? Contoh misalkan dengan duduk. Lepaskan dunia niki, Pak. Lepaskan akalmu ini, gulu ke atas, putus. Lepaskan. Cara melepaskan adalah fungsikan su'aul basyiroh ini, rasa ini fungsikan. Entah jenengan masuk di dalam nafas silahkan, jantung silahkan, atau gerakan silahkan, atau makhluk yang di depan sampean silahkan, terserah. Yang jelas Anda harus menenangkan diri masuk di dalam alam akhirat. Mana? Alam kekosongan. Mana alam kekosongan? Alam di mana di depanmu itu. Urusan jenengan sertakan cilikno sirul asror atau tidak terserah. Sir atau tidak terserah. Hanya jenengan ini memfungsikan su'aul basyiroh ke ainul basyiroh. Berarti hatimu harus yakin yang urip di dalam dirimu dan di luar dirimu itu hakikate wujudi Allah. Udah, masuklah di dalam alam kekosongan itu. Pun jenengan harus ngalir mawon. Dan atau tidak seperti itu, langsung sampean ini dalam dirimu mengukuhkan keakuan Allah urip iku sejatine. Tapi tetap sampean harus ikut mawon prosesnya di situ. Biasanya kalau Anda sudah jedok, alam dunia itu, alam fana itu terlepas, inilah proses di mana secara individu akan mengetahui jikalau ruhaniyah Anda itu tinggalkan dunia, tinggalkan jasad. Orang syariat mengatakan apabila roh yang keluar itu berarti mati. Kalau sukma yang keluar itu berarti mimpi. Sekarang tak tegaskan. Yang sowan ing ngersane Allah bukan sukma. Kalau sukma, mohon maaf, akal ini akan muter-muter di dunia mukasyafah, nggak bisa pemusyahadah. Malaikat itu akal, nggak bisa sampai dunia musyahadah. Dia parkir di sab langit 7 beserta buruk. Lah buruk adalah nafsu, jiwa yang sudah terkendali, yang disebut lawamah dan mutmainnah. Ini nggak bisa ke musyahadah. Yang ditarik Allah ke musyahadah adalah ruhaniyah, bukan sukma. Secara pandangan khusus, mohon maaf, memang ruhaniyah ini tinggalkan jasmani, tapi secara umum tidak. Nantilah sampai akan merasakan dan tahu kejadiannya sendiri. Bagaimana saat ruhaniyahmu keluar tinggalkan jasmani. Ini mi'raj. Inilah proses tinggalkan alam
alam fana ini. Sampean gak usah takut. Bojoku sik mugli-mugli rek. Misale sik semok atau sik wah sik anyar. Anakku sik kecil-kecil. Mendahno aku gak iso balik lak mati. Lah ngono deh. Ingat alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Itu adalah tiupan nafsu jiwa dalam dirimu supaya Anda tidak mau berangkat. Itu godaan, Pak. Inilah yang sore tadi saya istilahkan dari Surabaya ke Mojokerto di Sidoarjo kamu mampir tuku warung kopi pangku. Lah sing mangko iku roke ndukure dengkul. Ya Allah ya Karim. Wis bayangno dhewe iku. Sama dengan itu. Anda tidak akan pernah takut jikalau Anda tidak akan kembali manakala jenengan kuncinya terus memfungsikan su'aul basyirah ke ainul basyirah. Itu kuncinya, Pak. Belum lagi jenengan nanti dimasukkan di alam malakut, alam lahut, alam jabarut di dalam makom mukasyafah. Loh, ekstrim maneh, Pak. Ekstrim lagi. Jenengan ditemukan Allah makhluknya berupa malaikat, berupa jin, berupa iblis. Alam lagi di dalamnya makhluk berupa alam barzah, tempat penyiksaan orang-orang yang disiksa. Alam lahut jenengan ditemukan surga, para kekasih Allah. Jenengan akan bersukaria. Ekstrim, Pak. Di alam neraka bisa jadi di lauhil mahfud. Akhirnya Anda buka-buka buku catatan Anda, tahun kapan kiamat itu. Buka-buka buku catat sampean kapan aku bongko. Ekstrim, Pak niki. Ingat, kau jangan kesengsem dengan alam itu. Tujuanmu itu belum selesai. Perjalananmu belum sampai. Bertemulah cahaya-cahaya nurullah, karomah-karomah podo ngenteni. Bilang sampen, dia bilang terhadap jenengan minta apa? Minta sakti, minta kaya, minta tersohor, minta punya pengaruh. Kalau boleh saya berpesan, jawablah tidak minta apa. Hanya satu, saya hanya ingin ketemu Allah. Udah cukup itu aja. Allah menghadapkan makom mukasyafah itu bukan maksud Allah menghalangi Anda, enggak. Menguji Anda. Menguji kita sebagai ruhaniyah. Sama dengan muhadharah. Di alam kasunyatan ini kita dihadapkan yang bisnisnya itu asalnya itu tidak lancar, dilancarkan Allah. Bisa tadi hanya 1 ditambah Allah 100. Bisa jadi dibalik. Asale soge dadi melarat 0. Tergantung suka-suka Allah. Menghadapkan kondisi seperti ini suka-suka Allah. Tapi ingat, Allah bagi mukmin yang sudah diridhoi Allah pada malam hari ini itu hanya sekedar pengujian Anda. Bisanya kita lolos, fungsikan sirul asrar. Gak boleh pisah jenengan dari zikir tersebut. Fungsikan terus. Mesti lolos sampean. Ketika sampai diberikan kekayaan notoko langit,
nggak akan menjadikan penghalang hatimu pada Allah, nggak akan. Tetap imannya pada Allah. Walaupun jenengan sebagai kiai sampai dihormati orang sedunia, nggak akan menjadikan pujaan masyarakat itu sebagai racun yang mematikan di dalam dirimu, tidak akan. Bahkan Anda diasorkan, Anda dimiskinkan sekalipun, tidak akan menjadikan pengaruh dalam hatimu terhadap Allah. Bila mana sirul asr tetap dipegang. Wis. Nanti kalau sudah masuk terhadap alam musyahadah, jenengan itu akan ngalami masuk satu tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Alamnya tanpa batas, nikmatnya dan damainya luar biasa. Keakuanmu sudah tiada, tinggal keakuanku Allah. Siapa hamba yang ditarik Allah di situ, maka aku berani bersumpah tidak akan pernah ingin kembali ke jasad lagi. Pasti itu. Detik-detik di situ loh ya. Kalau betul-betul Allah tidak mengembalikan, maka paginya ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi. Wa aslimu lahu, berhubung Anda sudah pasrah total pada Allah, itulah yang kau cari selama ini. Oh, enak Pak wis. Cuman sing bingung iku anak dan istri atau suami atau tetangga ya gitu toh. Salahnya bingung, dijak melaku gak bingung kok gak gelem, salahnya dhewe. Aku yakin. Tapi jikalau jenengan masih ada tugas, pasti jenengan akan dikembalikan lagi. Apa tugasnya? Wa ahlikum naro. Pasti Anda akan dijadikan Allah sebagai guru akhirat, entah itu di tengah-tengah keluarganya sendiri atau Allah melebarkan terhadap umat. Ini berarti ada tugas. Ini kita ngalami seperti itu. Tapi yang jelas, walaupun Anda dikembalikan ke jasad, tergantung. Di mukhadharah itu secara ruhaniyah, bila mana jenengan diletakkan di khos, berarti jadab namanya. Akal dengan hati jenengan ini sudah tidak selaras dengan manusia, makhluk, berarti jadab. Ruh dikembalikan, jenengan nggih sudah jalan-jalan, jenengan nggih ya wis lumrahe manungso, tapi tidak lumrahe menungso. Ini kalau diletakkan di khos. Tapi berhubung jenengan sistemnya khawasul khawas, biasanya sistemnya adalah sistem wasilun, jenengan iku mayoritas dilebokno khawasul khawas. Berarti musyahadah yang sampai pegang, yang sampai dapatkan, yang disebut muttaqin, itu selalu berada di alam mukasyafah ataupun mukhadharah. Bila mana itu jenengan ditemplei mukasyafah. Yang jelas mukhadharah tetap. Berarti di dalam mukhadharah untuk jenengan menjadi musyahadah, jikalau diletakkan jasmani iki mukasyafah, tetap ruhaniyah dalam posisi musyahadah. Dong nggih? Yes. Inilah khalwat yang pertama, tugas yang Anda emban.
Inilah detik-detik proses jenengan ini melakukan khalwat setelah baiat. Sampai berapa hari Pak? 41 hari. Udah. Bukan Nabi Musa. Ya sudah. 41 hari terhitung mulai hari ini. Tadi saya katakan khalwat secara khusus walaupun hanya 5 menit pokoknya ada. Lebih besar misalkan khalwat secara umum monggo. Tetapi saya garis besari khalwat itu biqadril imkan, semampumu. Terserah jenengan. Apakah sampai 24 jam? Monggo. Ora ya monggo. Nggak ada paksaan untuk jenengan. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah khalwat? Toharoh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah iku selalu mencintai mereka yang bertobat. Artinya apa Pak? Semampu jenengan itu meletakkan iman di musyahadah, meletakkan ruhaniyah itu bertemu Allah, berarti memegang tali sirul asrar di Su'aul Basiroh menuju Ainul Basiroh. Wa yuhibbul mutatahhirin, selalu bersuci. Artinya apa Pak? Ada 3 hal di dalam perkara yang nomor 2, toharoh ini, yang berhubungan langsung dengan jasmani. Ini nanti kalau kementoken Pak, jasad sampean iso uga gak dipangan rayap, artinya utuh. Tapi ini bukan tujuan jenengan. Kalau sementara keterangan yang kita dengarkan sapa sing apal Quran, nah ngeten nggih, terus apal nadom alfiyah jumlahnya 1000, oh jasadmu iso utuh. Iku jeneng wong meleki. Ya dah. Rayap iki golek daharan, blatung iki golek dahar, kok cik meleki ini. Pun. Apa 3 hal? 1, setiap diri kita itu punya weton. Jenengan harus melakukan birriyadoh, riyadoh, prihatin. Saya hanya menekankan puasa, tentang puasa ini jatuh di hari weton Anda masing-masing. Hadis sanate tak goleki ora enek poso weton, ora enek. Tapi larinya ke tafaul. Apa tafaul itu Pak? Arep-arep ben itu loh, biar. Dari hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah, ruhaniyahnya ini belum kecampuran iman selain Allah, yaitu iman pada makhluk, tidak ada. Artinya supaya jenengan iku betul-betul fitrah ruhaniyahmu, iku namanya tafaul. Bayi itu kalau makan itu makan susu apa makan sego jagung Pak?
Susu nggih? Oke. Jenengan kalau buka puasa pada waktu weton ojo ngawur. Makannya ojo ngawur. Kalau bahasa saya, hanya 1 hari 1 malam itulah Anda jangan makan makanan yang ada unsur hewani. Karena hewani itu ada kaitannya dengan nafsu. Masalahnya proses kita ini dalam rangka menjinakkan nafsu. Lho ngoten lho maksudnya. Son, aku pingin riadoh iku sampak poso iku 41 dina. Oh, monggo kersa. Sak penak sampean. Saya tidak menyuruh untuk sampai 41 hari puasa, tidak. Tapi tidak saya larang jenengan puasa niatnya takarub. Aku niat poso nyedek lan ketemu Allah lillahi ta'ala, monggo. Niatnya hanya begitu. Paham ya? Akhirnya saya 40 jenengan 41 hari 41 malam itu tinggalkan makanan yang berunsur hewani. Monggo. Dan ini juga lebih baik. Dan juga mboten banyak-banyak kos. Lah ngoten nggih? Apalagi jenengan makannya suket. Hanya suket. Tahu suket nggih? Ibu pak melu seneng, anake bendino disuruh ngarit. Jadi nek mau makan anaknya itu nggudo, mbek. Wis terserah jenengan Pak. Itu pertama dalam masalah toharoh, bersuci jasmani. Kedua, toharoh yang ada kaitannya dengan jasmani. Sebab jasmani kita, aku yakin siapapun jenengan tahu maksiat. Mulai sekecil maksiat apapun, sebesar maksiat apapun, barangkali aku gak nuduh, mesti pernah berbuat maksiat. Tolong mulai detik ini, jenengan ini tidak akan pernah makan makanan yang bersifatkan atau minuman yang bersifatkan diharamkan. Monggo. Karena kita tujuannya toharoh. Toharoh jasmani juga toharoh rohani. Yang ketiga, bila jenengan ini tidak keberatan untuk mendukung ruhaniyah ini datang Allah bertemu, upayakan menjaga hadas kecil dan hadas besar. Artinya jenengan hadas kecil terus waktu kerja nggak ada waktu untuk wudhu, jangan wudhu dulu, nanti kalau ada kesempatan wudhu. Jenengan kudu ngentut beal no, entut no. Iki termasuk penyakit. Ojo ditahan eman-eman. Jangan. Udah alirkan semuanya itu. Hadas besar juga begitu. Jenengan mari kanggo malam hari, mari wik-wik, gitu. Tolong jangan tidur dulu, mandiyo, junupo, supaya jenengan waktu tidur biar tidak mengandung jasad ini hadas besar. Rasulullah itu seperti itu. Tapi biasanya nek habis mandi Pak, bapake njaluk maneh. Biasa. Lho nggih, karena awak seger. Nggih. Awak seger. Bahkan jenengan mangke mboten tuso. Bojo siji gak tuso, tahu gak tuso, Pak? Bahasa Indonesia ini gak tuso iku apa? Gak puas. Tapi yang ngomong ibu nek gak oleh gak usah nekat. Lah ngono nggih.
nek ibuke gak oleh berarti tondo Allah gak ngolehi. Sebab urip sing ngomong ojo Mas berarti Gusti Allah mboten ngangsal. Lah ngoten Bu nggih? Wis Bu, tak pesen Bu. Engko nek bapake nekat kandakno aku Bu ya. Tak jeweri kupinge. Pun. Iku perkara 2. Perkara yang nomor 3 yang terakhir. Ij'alu asy-syari'ata bihaqiqatin jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat. Hukum syariat itu hukum jasmani. Jasmani ini beraf'al agawe. Apapun di dalam hukum jasmani yang jenengan lampai, yang Anda lakukan, jadikan ini sebagai hukum hakikat. Sebab dengan begitu akan bisa masuk ke makrifat. Caranya bagaimana? Gini Pak, apapun segala hal yang berlaku pada jasmani, ruhaniyah jenengan ini wajib menetapkan akunya Allah. Jangan akunya otomatis ruhaniyah sampai iku masuk di alam yang kosong. Artinya hanya aku Allah yang berlaku. Inilah hukum syariat menjadi hakikat, pasti akan menuju makrifat. Inilah alam dunia untuk orang lain, tapi Anda ruhaniyah sudah ke akhir. Lu kalau sudah ke akhirat, apa mungkin jenengan ngelewati alam barzakh? Gak mungkin. Ruhaniyah. Apakah mungkin jenengan ini akan mengalami alam hisab? Gak mungkin. Bagaimana mungkin Allah itu dihisab? Sing dihisab itu makhluke. Paham nggih? Nek bingung gak apa-apa, bingung sik kok. Engko lak paham sampai ono musyahadah kok ning alam akhirat di situ jenengan oh alah bener rek gendeng iki kok ngoten. Di situ. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadis, sallu kama raaitumuni usolli. Bahasa murad, salato sira seperti kau melihat bagaimana saya sholat. Ini yang bersabda Rasulullah. Rasulullah berhubung nggak ada, diteruskan khalifah. Khalifah nggak ada, diteruskan tabi'ina sholihin. Berarti bagaimana sholatnya tabi'in? Iki ngomong individu bab sholat. Berarti itulah sholat secara jasmani syariat, tapi hakikatmu juga sholat. Dalile Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Jagalah sholat syariat dan sholat hakikat. Wong Jawa ngarani sholat hakikat, sholat ruh itu adalah as-sholatun daimun. Ikulah sholat daim 24 jam. Ora iso 24 jam dulu, nggak bisa dulu, ya entah berapa jam dulu. Nanti lama-lama akan sampai kok Pak, akan sampai, itu pasti. Nggak apa-apa pertama 1 hari 1 malam 24 jam, Anda hanya setengah jam umpama di total. Nanti akan naik. Nek mundur mboten saged. Nek maju wis mesti. Sebab siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin lama arah timur pasti ditinggal. Barang siapa yang hatinya semakin mendekat untuk bertemu Allah, maka semakin jauh hati tinggalkan selain
Allah. Dan itu rumus. Yes. Tinggalkan, ini maksudnya jalankan sholat syariat, tapi kalau sudah hakikat tinggalkan sholat syariat. Maksudnya gini Pak, waktu Anda jasmani berlaku sholat syariat, ruhaniyahmu harus meninggalkan akumu yang melakukan. Aku kita sebagai hamba harus hilang. Caranya masuklah ke alam kekosongan, baru di situ akan muncul keakuannya Allah yang melakukan. Jelas? Ampun digoreng loh ya Imam ya. Ampun digoreng. Jalankan sholat syariat, tapi ketika saat sudah hakikat tinggalkan. Jangan digoreng dipedhot ning kono. Iku maksudnya tinggalkan itu keakuanmu sing rumangsa, sing yakin kau yang melakukan. Tapi buangan niku. Lha iku maksudnya tinggalkan, akhirnya yang terjadi akunya Allah yang beraf'al ini. 3 hal inilah Pak yang harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Wis, aku sudah berulang kali mengatakan sesuai dengan jawaban janjinya Allah. Siapa yang ada di dalam hatinya ingin bertemu Allah, aku Allah berjanji akan menemui. Urusan waktu kapan kita ditemui Allah atau kita ditarik Allah dalam zona pertemuan, itu urusan Allah. Yang penting kita laksanakan apa yang menjadi etika tadi. Inilah yang disebut wa'ati'ur rasul. Atiullahnya sudah, wa'ati'ur rasul. Hukum atiullahnya nanti jenengan akan ditarik di musyahadah bertemu Allah. Wa'ati'ur rasulnya kita adalah menjalankan proses-proses khalwat ini tadi. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan terkait masalah beat. Lah, sebelum kita sudahi pada malam hari ini, tetap saya akan memberikan waktu untuk tanya jawab khusus terkait apa yang kusampaikan bab 3 hal tadi yang kita lakukan. Tapi satu hal yang harus jenengan ingat-ingat, yang harus sampai catat berkenaan dengan dalil atau hujah, barangkali jenengan nanti didakwah atau disuruh membuktikan, mohon maaf nggih, oleh orang-orang yang tidak percaya, mohon ditulis ayat-ayat yang harus sampai hafal atau ayat-ayat yang harus sampai catat. Pertama, terkait masalah dinul haq atau dinut tauhid. Surat Al-Anbiya ayat 87. 1. Itu berkenaan dengan la ilaha illa anta. Kedua, surat Al-Anbiya ayat 25. Ini berkenaan dengan ana, illa ana. Dan atau surat Toha ayat 14. Ini ana. Ini hal-hal yang paling penting, Pak. Ini sebagai hujah pedoman jenengan barangkali ditakwa gitu loh ya, ditakwa. Udah? Terus surat Al-Kahfi ayat terakhir 110. Ini berkenaan dengan cara kita itu bertemu Allah.
berkenaan dengan khalwat atau berkenaan dengan proses khalwat bertemu Allah. Lagi surat Al-Ankabut ayat 5 itu perjanjian Allah terhadap hambanya yang khalwat. Sampun ditulis mawon, nanti dicari sendiri di rumah. Lagi berkenaan dengan bab masalah beat, surat Al-Fat ayat berapa tadi? 18. Ini pedoman tentang beat itu legitimitas apa? Legitimasi legal, kelegalan jenengan terhadap Allah baik secara syar'i maupun secara hakiki. Lagi terkait surat Al-Isra ayat 72. Iku mata hati yang buta, terkait mata hati yang buta, nanti dibuka. Sebetulnya banyak sekali dasar-dasar hujah terkait ilmu tentang ruhaniyah atau ilmu tentang hati menuju pada Allah. Sebetulnya banyak, makanya bisa untuk dipelajari satu per ayat. Mungkin nanti Allah juga akan gelar terkait Al-Quranul Qadim. Kapan digelar itu pasti nanti akan ditunjukkan terhadap jenengan. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oke, sebelum kita sudahi atau sebelum kita akan masuk dalam pertanyaan terkait besok itu sudah libur Dinul Haq, dasar ini sudah purna, jenengan khalwat silahkan di pondok juga bisa silahkan di rumah. Saya tidak memaksakan diri, ndak, monggo terserah. Anda lakukan di rumah, habis beat ini langsung pulang, monggo. Bertahan dulu sampai Ramadan habis, monggo. Sak kerso jenengan. Tapi nanti tanggal 20 Maret saya tidak menerima tamu atau siapapun untuk berkonsultasi. Tanggal 20 depan ini saya tidak akan berkonsultasi. Berarti saya besok masih bisa konsultasi dan lain sebagainya. Ya. Tapi tanggal 20 sampai entah tanggal berapa nanti, yang jelas saya tidak akan berkonsultasi terhadap siapapun sekalipun jenengan. Paham ya? Yes. Nanti sampai kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas saya tidak akan berkonsultasi. Sekarang tanggal 17, berarti 18, 19, lah tinggal 2 hari. Berarti besok tetap saya akan meneruskan ngaji Ikhya. Ngaji Ikhya cuman habis taraweh aja, asar tidak. Habis taraweh tetap saya akan ngaji Ikhya 2 hari. Nanti 20 stop, wis total wis. Total sampai tanggal yang tidak bisa kami tentukan. Nanti kalau saya turun lagi berarti bisa konsultasi. Tapi jangan sampai khawatir jenengan tetap tak tinggal, tapi tak gecoi buntutmu. Oh ngoten ya. Yes. Estu. Jadi walaupun jenengan tak tinggal,
tapi yo tak gecoki buntutmu. Paham nggih? Pun, monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan terkait masalah 3 hal itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim dari Surabaya. Ini Gus, saya mau tanya, kalau barangkali di antara para jamaah ini ada yang melakukan kholwat puasa 41 hari. Lah, kalau dimulai besok sampai 41 hari kan ada hari raya Gus. Kalau hari raya itu kan orang diharamkan puasa dan dihalalkan makan. Ini gimana? Istilahnya bisa diloncati atau hari raya itu kita tabrak untuk puasa. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap secara syariat kita hormati karena itu ayyamul tasrek, ya. Hari-hari yang tidak boleh kita puasa. Tetap kita tidak boleh puasa secara jasmani, jenengan tetap makan rapopo, mboten napa-napa. Secara jasmani jenengan tetap tidak walaupun pas itu adalah weton Anda pas, tetap tidak puasa, nunggu selapan berikutnya. Kalau jenengan 41 hari berarti hari raya jenengan stop gak puasa tapi zikir jalan terus. Oke, ada lagi? Untuk nanti ini diadakan foto apa enggak? Nek diadakan foto yo mejone dibuang, ya. Nanti terus foto itu pengurus mawon sing mutu. Celek. Mboten HP yang lainnya bagaimana? Nanti nyuwun teng mriki saged ta ngoten. Biar cepat ngoten ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalim Suhalan Gus dari Cikarang, Bekasi. Yang ingin saya tanyakan masalah kholwat khusus dan kholwat umum Gus. Sementara biasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu banyak yang itikaf. Nah buat kita apakah itu termasuk kholwat khusus Gus? Dan kemudian di siang hari kita bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Apakah itu termasuk juga kholwat umum? Nah kemudian selama kita mulai kholwat, apakah itu harus tidak terputus-putus terus menerus selama 41 hari? Mungkin itu aja Gus yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya memang di daerah manapun kalau Ramadan sudah masuk pada sepertiga yang terakhir, itu dijadikan waktu-waktu momen-momen untuk mencari Lailatul Qadar. Jikalau kita masuk dalam masjid dan kita melaksanakan iktikaf betul, itu termasuk kholwat secara khusus. Sekalipun kita duduk bersama dengan banyak masyarakat di situ. Yang jelas kholwat itu kan tidak boleh berbicara satu dengan yang lain. Nggih, khusus. Lah terus di siang hari kita adalah beraktivitas. Kita melakukan kholwat secara umum. Berarti kita tetap hati semampu kita untuk memegang dzikir sirul asor. Apakah 41 hari itu harus tidak terputus? Tadi saya katakan biqadril imkan, udah sak mampu kamu. Bila mana terputus, maka Anda harus masuk di zona siapa yang
Siapa yang menjatuhkan? Berarti langsung kembali kepada Allah. Sebetulnya tidak bisa terputus. Makanya ketika kita lalai dan sadar lalai itu Allah yang membuat Anda kembali, berarti itu sebetulnya bukan lalai. Di dalam lalai ada ingat, berarti itu disebut ingat. Nggih. Ada lagi? Cukup nggih? Nggih. Wis iki sisteme yok napa foto iki? Wedok sik apa lanang sik? Ya jelas lanang sik lah ya. Ibu sabar. Nunggu giliran sing mau. Jane kula nggih risik kok ya wani. Ya. Tapi aku ingat, saya ingatkan jangan pernah kau jadikan robito lo ya. Wis, oke. Pun monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan semua apa yang Allah berikan mulai tanggal 9 sampai tanggal 17 ini estu tidak hanya bermanfaat terhadap diri kita, akan tetapi juga anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.